wabarakatuh. Saya Elga Duyanti, NIM 19005117, mahasiswa pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan angket. Berikut penjelasannya. Baiklah, yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan kegiatan suatu proses atau objek dengan tujuan merasakan hingga mengerti akan pengetahuan dari sebuah kejadian berdasarkan pengetahuan dan pendapat yang telah diketahui sebelumnya, untuk memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam penelitian. Di dalam penelitian, observasi bisa dilakukan dengan diuji, kuesioner, rekaman ilustrasi, dan rekaman suara. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi yang pertama, data diperoleh dari objek penelitian secara langsung atau tidak. Yang kedua, pengumpulan data dapat berlangsung saat kejadian penelitian tersebut. Kekurangan observasi yang pertama, membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, pengamatan penelitian berlangsung lama, tidak bisa dalam sehari saja. Yang ketiga, kegiatan yang berhubungan pribadi tidak dapat diamati, karena itu bersifat privasi. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal. Selanjutnya, tujuan wawancara dan langkah wawancara. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana yang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancara. Langkah-langkah wawancara yang pertama, menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan tujuan wawancara. Yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan. Yang keempat, menentukan narasumber. Yang kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, mencatat pokok-pokok wawancara. Dan yang ketujuh, menyusun laporan wawancara. Selanjutnya, studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya. Manfaat studi dokumentasi yaitu pemanfaatan studi dokumentasi saat ini oleh para peneliti, terutama ilmuwan sosial dalam penelitian kualitatif, sudah selayaknya lebih diperhatikan dan dioptimalkan penggunaannya, sebab ternyata banyak sekali sumber informasi yang tersimpan dalam banyak bahan dan jenis dokumenter. Kelebihan studi dokumentasi dan kekurangan studi dokumentasi. Kelebihan studi dokumentasi yaitu untuk subjek penelitian yang susah, studi dokumentasi sanggup mempersembahkan jalan untuk melaksanakan penelitian. Sedangkan kekurangan studi dokumentasi yang pertama, dokumen yang dibentuk tidak untuk keperluan penelitian. Yang kedua, tidak lengkap karena tujuan penulisan dokumen tidak sama dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, tersedia secara selektif, tidak tiruan dokumen dipelihara untuk sanggup dibaca ulang oleh orang lain. Selanjutnya, kuesioner atau angket. Kuesioner dapat disebut sebagai wawancara tertulis karena isi kuesioner merupakan satu rangkaian pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden dan diisi sendiri oleh responden. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan kuesioner. Kelebihan kuesioner yang pertama, teknik pengumpulan data yang efisien, sebab peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Yang kedua, angket cocok digunakan untuk jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Yang ketiga, terjalinnya kontak langsung antara peneliti dengan responden akan menciptakan suatu kondisi yang cukup baik. Selanjutnya, kekurangan kuesioner. Yang pertama, kelemahan dari kuesioner atau angket tertutup dapat diketahui pada pilihan jawaban yang mungkin tidak mencakup apa yang terkandung dalam hati responden. Yang kedua, waktu untuk menjawab satu pertanyaan pun lebih banyak. Bagi peneliti sendiri, mengolah jawaban pun menimbulkan banyak kesukaran. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang penjelasan observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan angket. Semoga dapat bermanfaat. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.